Kamu pernah terbangun di pagi hari, membuka aplikasi perbankan, lalu terkejut melihat transaksi yang tidak kamu lakukan? Atau mungkin ada tagihan kartu kredit yang muncul di layar, padahal kamu belum pernah mengajukan pinjaman sekalipun. Sensasi itu bukan sekadar kebetulan. Di era digital, identitas pribadi, terutama nomor induk kependudukan, NIK, semakin mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika NIK kamu dipakai orang lain, konsekuensinya bukan hanya soal keuangan yang terganggu, melainkan juga reputasi, akses layanan publik, bahkan peluang kerja yang bisa terhambat. Oleh karena itu, sebelum kamu terjebak dalam lingkaran masalah yang berlarut, penting untuk memahami bagaimana cara memeriksa jejak keuangan kamu secara menyeluruh. Masalah pencurian identitas di Indonesia kerap berawal dari kebocoran data pada platform digital, penjualan data pribadi di pasar gelap, atau bahkan dari dokumen fisik yang kurang aman. Karena NIK bersifat unik dan menjadi kunci utama dalam hampir semua transaksi resmi, pencurian NIK memberi pintu bagi pelaku untuk membuka rekening bank, mengajukan kredit, atau membuat akun e-wallet atas nama kamu. Tanpa disadari, kamu bisa menjadi korban pencurian identitas keuangan yang menimbulkan utang menumpuk, catatan kredit buruk, dan bahkan penyelidikan hukum yang menyita waktu serta tenaga. Akar penyebab utama terletak pada 3 hal. Pertama, kurangnya kesadaran akan pentingnya memantau aktivitas keuangan secara rutin. Kedua, ketergantungan pada satu kanal komunikasi, misalnya hanya mengandalkan notifikasi email yang mudah terlewat. Ketiga, minimnya pengetahuan tentang layanan resmi yang dapat memberikan gambaran lengkap tentang jejak keuangan kamu. Jika ketiga faktor ini tidak diatasi, kamu akan terus berada dalam zona rawan, menunggu saja sampai masalah muncul dan menumpuk. Solusi yang dapat kamu terapkan harus bersifat holistik, meliputi pemeriksaan data di bank, e-wallet, lembaga kredit, otoritas perbankan, serta portal pemerintah. Kerangka kerja yang saya sarankan dimulai dari pemeriksaan yang paling mudah diakses, berlanjut ke sumber data yang lebih resmi dan mendalam, hingga akhirnya mengintegrasikan semua temuan ke dalam satu catatan pribadi yang dapat kamu pantau secara berkala. Pendekatan berurutan ini tidak hanya meminimalkan kebingungan, tetapi juga memastikan tidak ada celah yang terlewat. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menelusuri riwayat transaksi bank secara detail melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh bank kamu. Mulailah dengan membuka aplikasi, pilih menu laporan, kemudian atur rentang waktu minimal 3 bulan terakhir. Perhatikan setiap baris transaksi, terutama yang berlabel transfer, pembayaran, atau tarik tunai. Jika ada transaksi yang tidak kamu kenali, catat tanggal, nominal, dan nama penerima. Pada tahap ini, penting untuk tidak langsung menganggap semua yang tidak dikenali sebagai penipuan. Kadang ada transaksi yang muncul dengan nama merchant yang tidak familiar, namun sebenarnya merupakan pembelian yang kamu lakukan secara online. Untuk memverifikasi, kamu dapat mencocokkan tanggal dan nominal dengan email konfirmasi atau notifikasi belanja di ponsel. Jika setelah pengecekan masih ada transaksi yang tidak dapat dijelaskan, segera hubungi layanan nasabah bank, minta penjelasan, dan laporkan sebagai potensi penyalahgunaan data. Setelah mengamankan catatan bank, beralihlah ke dunia pembayaran digital, yaitu e-wallet dan aplikasi pembayaran lainnya. Disinilah banyak orang menghabiskan waktu bertransaksi, mulai dari pembelian makanan, transportasi, hingga pembayaran tagihan. Setiap aplikasi e-wallet biasanya memiliki menu, riwayat aktivitas, yang menampilkan tidak hanya transaksi keuangan, tetapi juga login, perubahan PIN, dan penambahan saldo. Lakukan penelusuran serupa, pilih rentang waktu yang sama dengan bank, periksa setiap entry, dan tandai yang mencurigakan. Karena e-wallet seringkali terhubung dengan kartu debit atau kredit, pastikan pula bahwa tidak ada penambahan saldo yang tidak kamu lakukan, atau tidak ada permintaan verifikasi 2 faktor yang diabaikan. Jika menemukan aktivitas login dari perangkat atau lokasi yang tidak kamu kenali, ubah kata sandi segera, aktifkan autentikasi 2 faktor, dan laporkan ke tim keamanan aplikasi. Langkah ini penting karena e-wallet menjadi pintu gerbang bagi penipu untuk mengalirkan dana secara cepat, dan seringkali menjadi titik awal sebelum mereka mengajukan pinjaman atau membuka rekening bank baru atas nama kamu. Setelah menelusuri bank dan e-wallet, saatnya mengalihkan fokus ke laporan kredit pribadi yang dapat kamu akses melalui Otoritas Jasa Keuangan, OJK, atau layanan serupa yang disediakan oleh lembaga kredit. Laporan kredit menampilkan semua pinjaman, kartu kredit, dan fasilitas kredit lain yang pernah atau sedang aktif atas nama kamu. Untuk memperoleh laporan, kunjungi situs resmi OJK, pilih layanan, cek kredit, dan ikuti prosedur verifikasi identitas, biasanya melibatkan nomor KTP, tanggal lahir, dan kode OTP yang dikirim ke ponsel. Setelah laporan muncul, periksa setiap baris dengan seksama, nama lembaga pemberi pinjaman, jumlah kredit, tanggal pencairan, dan status pembayaran. Jika ada pinjaman yang tidak kamu ajukan,
Ini adalah sinyal kuat bahwa NIK kamu telah dipakai untuk mengakses fasilitas kredit. Dalam situasi seperti ini, jangan menunggu sampai tagihan menumpuk. Segera hubungi lembaga pemberi pinjaman, laporkan penyalahgunaan, dan minta pencabutan kredit serta pencatatan sebagai fraud. Selain itu, kamu dapat mengajukan permohonan freeze atau pembekuan kredit pada laporan kredit kamu, sehingga tidak ada kredit baru yang dapat dibuka tanpa persetujuan khusus. Langkah selanjutnya melibatkan Otoritas Perbankan Nasional, yaitu Bank Indonesia, yang menyediakan layanan pengecekan data nasabah secara agregatif. Layanan ini memungkinkan kamu melihat apakah ada rekening atau fasilitas kredit yang terdaftar atas nama NIK kamu di bank-bank lain yang tidak kamu gunakan. Prosesnya mirip dengan cek laporan kredit, namun fokusnya pada data nasabah di seluruh bank. Kamu dapat mengakses layanan ini melalui portal resmi Bank Indonesia, pilih menu, data nasabah, dan lakukan verifikasi identitas dengan cara yang sama seperti pada OJK. Setelah data muncul, perhatikan apakah ada rekening tabungan, deposito, atau kredit yang tidak kamu kenali. Jika ada, catat nama bank, nomor rekening, dan jenis produk, kemudian hubungi bank terkait untuk meminta klarifikasi dan penutupan rekening yang tidak sah. Layanan ini juga memberi gambaran tentang apakah ada kredit macet atau pinjaman yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, yang dapat menurunkan skor kredit kamu secara signifikan. Mengidentifikasi dan menutup kredit macet sejak dini sangat penting, karena dampaknya tidak hanya pada skor kredit, tetapi juga pada kemampuan kamu untuk mengajukan pinjaman di masa depan. Akhirnya, manfaatkan portal pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, untuk memantau penggunaan NIK pada layanan publik. Portal ini memungkinkan kamu melihat riwayat permohonan dokumen resmi seperti KTP elektronik, paspor, atau akta kelahiran yang menggunakan NIK kamu. Masuk ke situs Dukcapil, pilih layanan, cek data NIK, dan ikuti proses verifikasi dengan nomor KTP dan OTP. Setelah masuk, periksa setiap permohonan yang tercatat, tanggal, jenis layanan, dan instansi yang memproses. Jika ada permohonan yang tidak kamu ajukan, misalnya pembuatan KTP baru atau permohonan paspor, ini menandakan ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan NIK kamu untuk keperluan administratif. Segera laporkan ke kantor Dukcapil terdekat, minta pencabutan permohonan, dan pertimbangkan untuk mengganti KTP elektronik dengan nomor baru jika diperlukan. Dengan memantau portal ini secara rutin, kamu dapat mencegah penyalahgunaan NIK dalam konteks layanan publik yang dapat berujung pada pencurian identitas lebih luas. Setelah kamu menyelesaikan kelima langkah tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu kamu perhatikan agar proses pemantauan tidak berakhir di situ saja. Pertama, urutan tindakan harus disesuaikan dengan tingkat urgensi. Jika kamu menemukan transaksi bank yang tidak dikenal, itu menjadi prioritas utama karena dana kamu bisa langsung berkurang. Selanjutnya, cek e-wallet karena potensi aliran dana cepat dapat memperburuk kerugian. Laporan kredit dan data nasabah bank berada di level yang lebih strategis, membantu mengidentifikasi pinjaman jangka panjang yang dapat menimbulkan beban cicilan. Terakhir, portal pemerintah menjadi lapisan terakhir untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan administratif. Memahami urutan ini membantu kamu mengalokasikan waktu dan energi secara efisien, sehingga tidak terjebak dalam proses yang berlarut tanpa hasil. Berikutnya, mari kita bahas beberapa kesalahan umum yang sering terjadi saat orang mencoba memeriksa jejak keuangan mereka, serta cara mengoreksinya. Kesalahan pertama adalah mengandalkan notifikasi email atau SMS saja. Banyak orang berpikir bahwa jika tidak ada notifikasi, berarti tidak ada masalah. Padahal, pelaku sering menonaktifkan notifikasi atau menggunakan nomor telepon yang tidak terdaftar pada akun mereka. Solusinya, lakukan pemeriksaan manual secara periodik, setidaknya sebulan sekali, dengan masuk ke aplikasi resmi dan mengekspor laporan. Kesalahan kedua adalah menunda pelaporan ketika menemukan transaksi mencurigakan. Rasa takut atau rasa malas membuat banyak korban menunggu hingga tagihan menumpuk, sehingga kerugian menjadi lebih besar. Sebaiknya, setelah menemukan satu transaksi yang tidak dikenali, langsung hubungi layanan nasabah, blokir kartu, dan minta investigasi. Kesalahan ketiga adalah mengabaikan proses freeze atau pembekuan kredit setelah menemukan pinjaman palsu. Banyak orang tidak menyadari bahwa pembekuan kredit dapat menghentikan aliran pinjaman baru, sehingga mereka tetap rentan. Mengajukan pembekuan kredit secepatnya memberi perlindungan tambahan. Kesalahan keempat adalah tidak mencatat semua temuan dalam satu tempat. Tanpa catatan terpusat, kamu bisa kehilangan jejak atau mengulang langkah yang sama. Buatlah file catatan digital yang berisi tanggal, jenis layanan, hasil temuan, dan tindak lanjut yang sudah dilakukan. Jika langkah awal gagal, misalnya bank menolak menutup rekening palsu karena kurang bukti, kamu dapat memperkuat klaim dengan menyertakan screenshot transaksi,
lock e-wallet, dan laporan kredit yang menunjukkan pola penyalahgunaan. Menggabungkan bukti dari berbagai sumber meningkatkan peluang penyelesaian. Setelah semua langkah di atas dijalankan, penting untuk mengukur apakah upaya kamu berhasil atau masih ada celah yang belum terdeteksi. Salah satu cara paling sederhana adalah melakukan audit ulang setelah 1 bulan. Buka kembali aplikasi bank, e-wallet, dan layanan kredit, lalu bandingkan dengan catatan sebelumnya. Jika tidak ada transaksi baru yang mencurigakan, maka sistem pemantauan kamu sudah efektif. Namun, jika masih muncul aktivitas yang tidak dikenali, berarti ada titik lemah yang belum tertutup, misalnya data pribadi masih tersebar di forum online atau ada aplikasi pihak ketiga yang masih memiliki akses. Pada tahap ini, pertimbangkan untuk melakukan clean up digital, periksa izin aplikasi di ponsel, cabut akses yang tidak diperlukan, dan ubah semua kata sandi utama dengan kombinasi yang kuat serta unik. Selain itu, kamu dapat mengajukan permohonan data breach notification ke OJK jika menemukan indikasi kebocoran data massal, sehingga otoritas dapat menindaklanjuti dan memberi peringatan kepada publik. Berbicara tentang prioritas, ada trade-off antara keamanan dan kenyamanan. Mengaktifkan autentikasi 2 faktor, 2FA, pada semua akun meningkatkan keamanan, tetapi juga menambah langkah saat login. Jika kamu merasa terlalu ribet, pilihlah 2FA pada layanan yang paling sensitif, seperti perbankan, e-wallet, dan portal OJK. Untuk layanan yang kurang kritis, kamu bisa tetap menggunakan password kuat tanpa 2FA. Pilihan ini harus disesuaikan dengan profil risiko pribadi. Jika kamu sering bertransaksi dalam jumlah besar, maka investasi pada keamanan ekstra sangat layak. Jika transaksi kamu lebih kecil, kamu bisa menyeimbangkan antara keamanan dan kecepatan. Selanjutnya, mari kita lihat contoh situasi nyata yang menggambarkan bagaimana kelima langkah ini dapat menyelamatkan seseorang dari kerugian besar. Bayangkan seorang pekerja kantoran bernama Rani, berusia 30 tahun, yang rutin menggunakan aplikasi perbankan dan e-wallet untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Suatu pagi, Rani menerima notifikasi pembayaran listrik berhasil di aplikasi e-wallet, padahal dia belum membayar tagihan apapun. Ia mengabaikannya, mengira itu hanya notifikasi lama. Namun, 3 hari kemudian, ia menemukan penarikan tunai sebesar 5 juta rupiah dari rekening banknya yang tidak dikenali. Rani panik, langsung membuka aplikasi bank dan menemukan beberapa transaksi transfer ke rekening yang tidak pernah ia kenal. Ia kemudian mengikuti langkah pertama, menelusuri riwayat transaksi bank, mencatat semua transaksi mencurigakan, dan melaporkan ke layanan nasabah. Selanjutnya, ia memeriksa log e-wallet, menemukan bahwa ada login dari perangkat yang tidak dikenalnya, sehingga ia mengubah kata sandi dan mengaktifkan 2FA. Setelah itu, Rani mengakses laporan kredit melalui OJK dan menemukan satu pinjaman konsumen yang belum pernah ia ajukan, yang ternyata sudah masuk dalam catatan kreditnya. Ia menghubungi lembaga pemberi pinjaman, melaporkan fraud, dan meminta pencabutan pinjaman serta pembekuan kredit. Lalu, ia mengunjungi portal Bank Indonesia untuk memastikan tidak ada rekening lain yang terdaftar atas namanya, dan menemukan satu rekening tabungan di bank lain yang juga tidak ia buka. Rani menutup rekening tersebut setelah melaporkan ke bank terkait. Terakhir, ia masuk ke portal Dukcapil dan menemukan permohonan pembuatan KTP elektronik yang dia tidak ajukan. Ia melaporkan ke kantor Dukcapil terdekat, meminta pencabutan permohonan, dan mengajukan permohonan KTP baru dengan nomor berbeda. Dalam waktu 2 minggu, semua jejak penyalahgunaan teridentifikasi dan ditutup, sehingga Rani tidak lagi mengalami penarikan dana atau tagihan tak terduga. Kasus Rani menunjukkan betapa pentingnya mengikuti kelima langkah secara berurutan, serta mengapa setiap langkah memiliki peran krusial dalam menutup celah keamanan. Meskipun langkah-langkah di atas cukup komprehensif, tetap ada risiko umum yang perlu diwaspadai. Risiko pertama adalah kebocoran data pribadi melalui aplikasi pihak ketiga yang tidak terdaftar resmi. Risiko kedua adalah serangan phishing melalui email atau SMS yang mengaku berasal dari bank atau OJK. Penipu biasanya mengirim tautan palsu yang meminta kamu memasukkan data login. Selalu periksa alamat URL, pastikan ada HTTPS dan domain resmi sebelum memasukkan data. Risiko ketiga adalah kegagalan dalam mengarsipkan bukti-bukti pelaporan. Tanpa bukti tertulis, kamu bisa kesulitan membuktikan bahwa kamu sudah melaporkan penyalahgunaan. Simpan semua email konfirmasi, screenshot percakapan dengan layanan nasabah, dan nomor tiket laporan dalam satu folder digital. Risiko keempat adalah ketergantungan pada satu sumber data saja. Misalnya, hanya memeriksa laporan kredit tanpa melihat log e-wallet dapat membuat kamu melewatkan transaksi kecil yang menjadi pintu masuk bagi penipu. Oleh karena itu, integrasikan semua sumber data menjadi satu gambaran menyeluruh.
Bagaimana cara mengevaluasi apakah upaya pemantauan kamu berjalan efektif? Salah satu metrik sederhana adalah jumlah kejadian baru yang terdeteksi per bulan. Jika angka ini menurun dari 1 atau 2 kejadian menjadi 0, berarti kontrol keamanan kamu sudah cukup kuat. Selain itu, perhatikan skor kredit yang biasanya terbit setiap 3 bulan. Jika skor tetap stabil atau meningkat setelah kamu menutup pinjaman palsu, itu menandakan reputasi kredit kamu pulih. Selanjutnya, periksa riwayat notifikasi pada aplikasi bank dan e-wallet. Jika tidak ada notifikasi login atau transaksi mencurigakan selama periode pemantauan, maka tidak ada aktivitas tidak sah. Jika ada penurunan performa, misalnya munculnya notifikasi login dari lokasi asing, segera lakukan audit ulang dan perkuat keamanan dengan mengganti semua kata sandi serta mengaktifkan autentikasi biometrik. Setelah semua langkah ini dijalankan, penting untuk menjadikan kebiasaan pemantauan sebagai bagian rutin dalam kehidupan keuangan kamu. Jadwalkan waktu khusus, misalnya setiap akhir pekan, untuk membuka aplikasi bank, e-wallet, dan portal kredit, lalu mencatat temuan dalam catatan digital. Kebiasaan ini tidak hanya melindungi kamu dari penyalahgunaan NIK, tetapi juga memberi kontrol penuh atas arus kas, sehingga kamu dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak. Sebagai penutup, ingatlah bahwa keamanan identitas bukanlah tugas sekali selesai, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan perhatian dan disiplin. Dengan memeriksa riwayat transaksi bank secara detail, meninjau log aktivitas e-wallet, mengecek laporan kredit melalui OJK, melakukan pengecekan data nasabah di Bank Indonesia, serta memanfaatkan portal Dukcapil untuk memantau penggunaan NIK, kamu menutup semua celah potensial yang dapat dimanfaatkan penjahat siber. Setiap langkah memiliki peran spesifik, namun sinerginya menghasilkan perlindungan yang komprehensif. Sekarang giliran kamu, luangkan waktu, buka aplikasi yang kamu gunakan, dan ikuti langkah-langkah yang telah dibahas. Jika kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan, jangan ragu untuk melaporkan dan menindaklanjuti segera. Bagikan pengalaman kamu di kolom komentar, baik itu keberhasilan mengatasi penyalahgunaan NIK atau tantangan yang masih kamu hadapi. Dengan berbagi, kita semua dapat belajar lebih banyak dan memperkuat jaringan perlindungan komunitas. Jika video ini membantu kamu, beri like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan tips keamanan keuangan lainnya. Ingat, melindungi identitas kamu hari ini berarti mengamankan masa depan keuangan yang lebih tenang. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan.